Ya, ya, terima kasih. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan sungguh peduli akan kehidupan kami. Engkau memberikan kami kebenaran, Engkau memberikan kami um, langkah-langkah yang harus kami ambil untuk kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, cerahkan pikiran kami, beri kami pengertian sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati renungan kami pada hari ini ya Tuhan, biarlah semuanya boleh eh, kami sungguh-sungguh tanamkan dalam hati dan supaya kami boleh memiliki keberanian untuk mempraktekannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau membaca dari eh, Amsal ya, pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Ini eh, tema saya adalah the way, what way. Jadi jalan, jalan apa? Ya. Eh, Amsal 22 ayat 6 mengatakan demikian, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi kata orang muda di sini sebetulnya adalah anak-anak ya. Jadi didiklah seorang anak. Orang muda seringkali menjadi ini ya pengertiannya ada sedikit keliru. Anda berpikir orang umur 20 tahun juga masih muda, tapi yang dimaksudkan di kitab Amsal ini adalah seorang anak ya. Jadi didiklah seorang anak menurut jalan yang patut baginya. Nah, ini adalah salah satu ayat firman Tuhan yang termasuk paling penting ya di dalam konteks pendidikan Kristen. Dan eh, statement ini adalah satu statement yang benar ya. Di mana kalau seorang itu eh, muda, maka lebih baik di dalam dunia pendidikan, yaitu eh, karena ketika anak itu masih muda, maka anak itu masih impressionable, ya, masih mudah dibentuk, masih mudah dipengaruhi. Maka ini ya sangat penting sekali untuk kita pikirkan bahwa ketika kita melakukan pendidikan itu cari anak yang masih muda, ya, anak yang masih muda sekali untuk dipengaruhi, ya. Semakin muda semakin gampang untuk dipengaruhi dan semakin muda biasanya absorpsi untuk eh, pengertian atau pemahaman yang disampaikan itu jauh lebih eh, gampang dan sedikit resistansi. Ya, bayangkan kalau orang yang lebih tua itu lebih lebih banyak resistansinya, ya, lebih susah untuk diajari. Kenapa? Karena orang yang sudah lebih tua itu sudah punya pengertian, sudah punya presupposisi, dan akhirnya lebih banyak bertanya. Ya, bertanya ini bukan berarti jelek secara keseluruhan, tetapi kalau sampai pada konteks mempertanyakan, now that becomes a big problem. Ya, karena sudah memiliki presupposisi sendiri. Tapi kalau anak-anak itu masih terbuka, ya, masih lebih absorpsi apa yang menjadi statement-statement yang disampaikan. Ya, eh, maka kita tahu bahwa ini adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Ya, dimanapun kita berada, kebenaran ini adalah kebenaran yang dimengerti oleh semua edukator yang ada di dunia ini. Semakin tua seseorang, semakin sulit untuk diajari. Ya, ini adalah satu kenyataan yang kita harus akui. Saya sendiri menyadari saya sudah semakin tua, maka otomatis semakin sulit untuk diajari karena sudah memiliki pengalaman, karena sudah mengetahui begitu banyak hal, sudah membaca begitu banyak buku, sudah berdialog dengan orang demikian banyak, maka akan ada kesulitan untuk merombak kita punya kepercayaan. Ya, yang jelas the bottom line is umur itu mempengaruhi sekali di dalam pendidikan. Ya, khususnya eh, ketika dibandingkan antara anak yang masih kecil dengan orang yang sudah tua. Nah, eh, Amsal 22 ayat 6 ini membuka rahasia, ya, rahasia bagaimana seseorang itu bisa berjalan di jalan yang seharusnya atau di jalan yang tertentu. Ya, nah, eh, yang dimaksudkan rahasia ini adalah ketika mendidik seorang anak
ya, yaitu orang yang masih muda, seorang anak itu, ini adalah rahasia di mana pendidikan itu boleh dijalankan dengan resistansi yang paling minim. Ya, ini rahasianya. Ini rahasia yang sangat penting sekali. Ya, yaitu ketika seorang anak dididik, maka anak ini ketika dia tua nanti tidak akan lari dari apa yang dididikan ketika anak itu masih anak-anak. Ya, nah di dalam pengertian seperti ini, ya, maka Amsal 22 ayat 6 ini tidak bisa diterapkan kepada orang yang sudah tua. Ya. Amsal 22 ayat 6 ini memang dikhususkan hanya untuk pendidikan anak-anak. Ya, tujuannya adalah supaya nanti ketika anak ini sudah menjadi dewasa dan akhirnya menjadi tua, dia tidak akan lari dari jalan yang sudah diajarkan kepadanya. Ya, ini adalah common sense. Ya, satu wisdom yang sudah diterima di seluruh dunia. Nah, kita yang jadi orang tua, kita yang adalah pendidik, kita tahu kebenaran ini, ya, bahwa wisdom ini, kebijaksanaan ini atau pengertian statement kebenaran ini adalah kebenaran yang valid dan kebenaran yang benar-benar benar, ya. Cuman saya tidak akan membicarakan mengenai hal ini lebih jauh. Yang saya mau bicarakan itu adalah konten daripada training itu, ya, konten daripada pendidikannya. Ya, ya, maka saya berikan judulnya itu adalah The Way, What Way. Ya, orang sering berbicara jalan, tetapi jalan apa? Jalan yang mana? That's the question. Ya, karena yang menjadi concern yang paling penting itu adalah ketika dikatakan the way he should go atau jalan yang patut baginya, maka kita harusnya langsung mengkonekkan dengan pemikiran, oke, jalan apa? Jalan apa? Jalan mana? Ya, karena di dunia ini ada begitu banyak jalan. Mau ini di dalam konteks yang sifatnya geografis atau yang sifatnya metafora. Ya, bahkan untuk yang geografis pun ada begitu banyak jalan. Kita eh, mau dari Jakarta ke Surabaya misalnya, itu ada banyak cara atau banyak jalan untuk menuju dari Jakarta ke Surabaya. Dari Washington ke New York itu juga ada banyak jalan. Ya, kita bisa pakai highway, kita bisa pakai jalan jalan kampung, kita bisa pakai jalan-jalan di rural atau suburb area begitu. Ada begitu banyak jalan yang kita bisa pakai. Itu hanya yang sifatnya geografis. Tapi yang dimaksudkan di kitab Amsal ini bukanlah hal yang sifatnya geografis, ya, bukan jalan yang sifatnya geografis, tapi jalan yang sifatnya metafora. Yaitu yang dimaksudkan adalah jalan di mana seorang boleh menjadi seorang yang baik. Jalan di mana seorang boleh menghidupi kehidupan yang bertuhan. Jalan di mana kita bisa menjadi seorang yang tidak jahat dan seterusnya dan seterusnya. Ya, Em, maka pertanyaannya yang terus begging kita ketika kita membaca ayat ini adalah jalan apa? Oke, kau berbicara mengenai jalan yang nanti anak ini tidak akan lari darinya. But what is the way? What way? Begitu ya. Em, Kalau kita konsultasi dengan filsuf-filsuf yang sudah kuno, yang sudah terkenal sekali, misalnya seperti Lao Tzu, ya, dia membicarakan mengenai the way, how, ya, mengenai jalan. Ya. Dia berbicara begitu banyak mengenai jalan. Kalau kita baca di dalam bukunya dia Tao Te Ching, kita akan ketemu begitu banyak. Salah satunya ada di chapter yang keempat, ya, di bab yang keempat di bukunya dia Tao Te Ching. Dia mengatakan bahwa Tao itu seperti bejana yang kosong, ya, di mana bejana itu ketika dipakai tidak pernah penuh. Nah, ini adalah suatu hal yang luar biasa di mana ini adalah sumber dari 10.000 hal. Ya, itu yang dikatakan dia. Ya, 10.000 di sini kalau kita mengerti mengenai filsafat Cina, 10.000 artinya tidak habis-habis. Ya, itu istilah 10.000 itu adalah eternal. Ya, tapi Lao Tzu sendiri yang dikenal sebagai the guru of Tao, Tao adalah jalan, itu tidak pernah memberikan definisi. Ya, what is the definition of the way? What is the definition of Tao? Nggak ada yang tahu. Tao yang dimaksudkan oleh eh, Lao Tzu juga nggak pernah didefinisikan di dalam bukunya dia. Di dalam perkataan-perkataan dia nggak ada definisinya. Tapi dia memberikan indikasi seakan-akan dia tahu apa itu Tao. Ya, tapi nggak pernah dikasih tahu. Ya, maka eh,
ini adalah menjadi satu kesulitan yang luar biasa untuk betul-betul mengenal apa itu jalannya. Ya, what way. Ya, memang tahu siapa sih Lao Tzu ini orang biasa dan dia limited karena dia juga ada di bawah matahari, di atas bumi, di mana dia juga adalah manusia yang berdosa. Otomatis jelas sekali dia nggak bisa memberikan definisi mengenai jalan yang eh, menuju kepada hal yang sifatnya eternal ini. Ya, nah orang yang kedua di Asia, salah satu yang besar lagi adalah namanya Konghucu, ya Kongfuzi. Confucius itu dia tidak pernah mendefinisikan Tao. Dia cuma ngomong satu kali mengenai Tao, ya mengenai jalan di eh, kumpulan dari perkataan dia ditulis oleh murid-muridnya yaitu Lun Yu di Analects. Itu dia cuma ngomong satu kali. Kalau kita lihat di Analects bab yang keempat ya, baris yang ke-8 kita akan ketemu dia mengatakan bahwa siapapun yang belajar mengenai jalan Tao di pagi hari dapat mati dengan tenang di malam hari. Ya, atau penerjemahan yang lainnya mengatakan jika aku boleh bertemu Tao di pagi hari maka aku akan mati dengan tenang di malam hari. Dia cuma ngomong itu. Ya, nggak pernah didefinisikan. There is no definition of Tao. Tetapi 2500 tahun lamanya orang-orang mengikuti pengajaran Konghucu mengenai Tao, ya, mengenai jalan. Jalan apa? Jalan hidup manusia. Apa yang seharusnya dilakukan? Mandat surga itu apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Konghucu juga nggak bisa mendefinisikan. Ya, apa itu definisinya? We don't know. Jadi selama ini ya jutaan orang di dunia yang mengikuti Konghucu itu mengikuti jalan apa? We don't know. Ya, nggak ada yang betul-betul tahu. Maka selama ribuan tahun, ya, manusia itu berusaha untuk mencari the way, jalan yang patut itu, jalan yang seharusnya. Dari satu filsafat ke filsafat yang lain, dari satu agama ke agama yang lain, orang nggak pernah berhenti mencari. Selalu berusaha mencari apa itu jalan yang seharusnya. Tetapi dengan limitasi kita, dengan kemampuan kita yang terbatas ini, kita nggak pernah benar-benar tahu yang namanya jalan. Bahkan tujuan hidup kita apapun kita nggak benar-benar tahu. Kalau kita tidak benar-benar tahu tujuan yang mesti dicapai, itu apa? Bagaimana kita bisa tahu jalannya? Kalau kita mau pergi ke satu tempat gitu ya, kita mesti mendefinisikan dulu tempatnya yang mana yang kita mau pergi. Kalau di Surabaya itu ada Pakuwon City. Kalau kita mau pergi dari Darmo ke Pakuwon City, kita mesti mendefinisikan dulu Pakuwon City itu yang seperti apa dalam imajinasinya. Ya, lalu kalau kita eh, ini masukkan kata-kata itu di GPS, kita tahu tujuannya adalah Pakuwon City. Maka GPS akan menerjemahkan, memberikan arahnya. Belok ke kanan, belok ke kiri, lewati jalan ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, tapi kalau nggak ada tujuannya, gimana GPS-nya mau kasih tahu? Kita mesti melewati jalan yang mana? Terlalu banyak jalan yang ada di dunia ini. Ya, maka kita harus mendefinisikan dulu itu mau kemana, tujuannya yang kita harus capai itu di mana. Ya, ini yang menjadi kesulitan bagi kita. Bagaimana kita bisa menentukan ya tujuannya. Kalaupun kita tahu tujuannya, ya dengan kompas kita yang sudah rusak ini, bagaimana kita bisa tahu jalannya? Kita mau ke, misalnya kita tahu ya kita harus pergi ke utara. Tapi kalau kompasnya rusak, ya kita nggak bisa tahu utara itu mana. Ya, true north itu di mana? Ini sulit sekali bagi kita, apalagi kalau misalnya kita di satu tempat di mana tidak ada matahari. Kita nggak tahu matahari terbit kapan, mana, kita nggak bisa kelihatan. Satu-satunya harus menggunakan kompas. Nah, kita bayangannya kalau kita sudah jatuh dalam dosa, itu semua clue-clue ini semua hilang. Kita nggak ketemu. Ya, harus ada yang jelas, patokan yang jelas, baru kita bisa tahu harus ke arah mana. Nah, kalau kita melihat sekarang tarik dari itu kan 2500 tahun yang lalu para filsuf yang hebat-hebat itu. Tapi 2500 tahun kemudian setelah Konghucu, ya di mana pendidikan formal itu sekarang sudah menjadi satu kepentingan termasuk salah satu kebutuhan utama. Para pendidik itu berusaha untuk
membuat jalan, membuat jalan bagi anak-anak supaya anak-anak itu boleh berjalan di atasnya. Maksudnya apa? Supaya ketika anak itu sudah dididik di jalan tertentu itu yang dibikin oleh para pendidik, maka anak-anak itu tidak akan lari daripada jalan itu. Akan terus berada di jalan itu. Ini dibicarakan bahkan sudah 200-300 tahun yang lalu dari teori yang namanya behaviorism. Orang sudah mempelajari mengenai habit, orang sudah mempelajari mengenai culture dan seterusnya. Mereka mengerti. Jadi pendidik-pendidik modern ini tahu bahwa harus memang dididik sejak anak itu masih kecil supaya ketika besar anak itu udah akan lari daripada jalan itu. Pertanyaannya tetap sama. What way? Ya. Nah, di Amerika sini ada seorang yang namanya Horace Mann. Ya, Horace Mann itu dikenal sebagai the father of education in the US. Ya, dia dikenal sebagai bapak pendidikan di Amerika. Kalau di Indonesia, bapak pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Kalau di Amerika itu Horace Mann. Ya, dia hidup tahun 1796 sampai tahun 1859. Dia adalah the central figure ya dari pendirian sekolah negeri ya pendidikan umum di Amerika. Ini orang yang namanya Horace Mann. Kalau kita sempat Google ya bisa cari tahu Horace Mann. Orang yang sangat penting sekali dalam pendidikan umum di Amerika. Nah, ketika dia sudah mulai menjadi orang yang penting itu tahun 1837 sampai tahun 1848, dia ini adalah the secretary of the Massachusetts Board of Education. Ya, ini orang penting luar biasa. Nah, dari posisi itu sebagai the Secretary of Massachusetts Board of Education, dia menuliskan atau menyampaikan 6 prinsip yang penting sekali. Ini akhirnya menjadi the six course of public education. Ya, 6 prinsip utama dari pendidikan umum. Ya, nah, eh, yang pertama adalah pendidikan umum itu harus free, harus bebas dan boleh diakses oleh siapapun. Ini adalah satu prinsip yang baik sekali. Ya, yang kedua, pendidikan itu tidak boleh eh, ini ya, tidak boleh dibatasi oleh satu agama tertentu. Pendidikan itu harus non sektarian. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, pendidikan itu harus disediakan di sekolah negeri. Ya. Dan yang keempat, guru itu harus di-train secara profesional. Nah, akhirnya menjadi ini ya guru-guru yang dulunya itu adalah orang-orang biasa yang tidak ada sekolah guru dan segala macam, akhirnya diinstitusikan. Maka siapapun menjadi guru harus mengikuti satu proses pendidikan supaya menjadi profesional di dalam dunia pendidikan. Ini dimulainya dari siapa? Di Amerika ini, dari Horace Mann. Ya, yang kelima itu pendidikan harus mempromosikan pengetahuan yang luas dan ya eh, kebajikan secara umum. Ya, ini prinsip yang kelima. Prinsip yang keenam bahwa pendidikan itu membutuhkan support dari publik ya dan supervisi dari publik. Ya, saya tidak akan membahas satu persatu, tetapi yang nomor dua ini yang paling penting. Yang nomor dua mengatakan education should be non-sectarian. Pendidikan tidak boleh dibatasi oleh agama tertentu. Ya, Horace Mann sendiri adalah seorang yang boleh disebut orang Kristen, tetapi dia membuka peluang ini untuk inklusif. Semua kepercayaan boleh masuk eh, di sekolah umum. Ya, nah di dalam masyarakat yang majemuk, prinsip-prinsip dia ini bagus. Ya, boleh dibilang banyak orang akan mengatakan, oh itu prinsip yang fair, itu prinsip yang baik, itu prinsip yang luar biasa. Tetapi dari sudut pandang Kristen, ini cilaka. Ya, karena tidak lama setelah ini pendidikan formal, ya, pendidikan umum sekolah negeri itu menjadi eh, satu ini ya, satu enterprise yang dianggap satu-satunya institusi yang menjalankan pendidikan. Ini problemnya yang besar sekali. Ya, bahwa pendidikan itu hanya terjadi di institusi sekolah negeri atau pendidikan umum. Ya, tidak terjadi di rumah, tidak terjadi di gereja, tidak terjadi di masyarakat, tetapi terjadinya hanya di sekolah negeri atau di pendidikan umum. Nah, ini akhirnya menjadi masalah yang besar sekali ketika kalau kita berusaha ini ya eh, apa memeriksa prinsip dia yang kedua.
yaitu bahwa pendidikan umum sekolah yang dikuasai oleh satu institusi ini harus inklusif. Maka akhirnya semua macam ini ya, kepercayaan, iman dan segala macam masuk. Ya. Nah, ini membuka jalan kepada apa? Membuka jalan kepada yang orang yang namanya John Dewey. Ya, nah John Dewey itu 100 tahun setelah Horace Mann itu ini ya bersama-sama dengan 33 orang lainnya itu menandatangani yang kita kenal sebagai Humanist Manifesto. Ya, dia tanda tangan ini di Chicago. Ya, John Dewey hidup tahun 1859 sampai tahun 1952. Tahun 1933 dia menandatangan Humanist Manifesto. Saya tidak akan bacakan semuanya, ini ada eh, 15 statement ya. Nah, hanya yang pertama dan yang keenam yang berbahaya sekali. Yang pertama dia mengatakan bahwa eh, orang humanis yang religius itu menganggap bahwa alam semesta ini ya itu self-existing dan tidak diciptakan. Ya, saya ulangi ya, bahwa humanis yang religius itu menganggap bahwa alam semesta ini self-existing dan tidak diciptakan. Ini prinsip yang pertama. Ya, prinsip yang keenam yang mengatakan bahwa kita percaya ya bahwa waktu itu sudah lewat bagi teisme, bagi deisme, bagi modernisme dan segala macam isme-isme yang lain dari kepercayaan. Bagi John Dewey ya dan 33 orang yang lainnya itu dunia ini ya hanya berfokus kepada hal yang material. Nggak ada yang namanya iman dan segala macam. Dan Humanis Manifesto ini ditutup dengan perkataan begini bahwa manusia itu akhirnya memiliki kesadaran bahwa dialah satu-satunya yang bertanggung jawab untuk mewujud nyatakan mimpinya dia ya bahwa dia memiliki kekuatan dari dalam dirinya sendiri untuk mencapai hal itu, untuk mencapai mimpinya dia. Maka dia harus menggunakan kepandaian dia dan keinginan dia untuk mengerjakan yaitu pencapaian mimpi dia sendiri. Ini perkataan-perkataan dari Humanis Manifesto. Dan yang kalau kita mempelajari mengenai Humanis Manifesto, siapa yang tanda tangan di sana, kita akan kaget-kaget. Kenapa? Karena ada cukup banyak hamba Tuhan, pendeta, yang ikut menandatangani Humanis Manifesto ini. Ya, salah satunya adalah teolog, ya, ini Professor of Theology dari Harvard University, yang namanya Faginger Auer. Ya, dan ada eh, ini pendeta dari Unitarian ya Unitarian Synode Unitarian itu namanya Burdett Backus ya terus ada eh, pendeta dari First Unitarian Church yang namanya Ernest Caldecott ya juga lagi dari Unitarian Church itu pendeta yang bernama Lester Mondale ya ada dari pendeta dari Universalist Church yang namanya Clinton Lee Scott ada Rabi Yahudi yang namanya Jacob Weinstein. Ada pendeta dari All Souls Unitarian Church namanya Frank Wicks. Ya, ada pendeta dari Unitarian Church lagi yang namanya David Rhys Williams. Ya, orang-orang yang mengatakan diri sebagai pendeta, hamba Tuhan, mengikut Tuhan, mereka mengatakan Tuhan tidak menciptakan dunia ini. Mereka mengatakan bahwa dunia ini self-existing forever. Ya akhirnya jebol lah. Ya jebol lah pertahanan karena apa? John Dewey memakai semuanya ini dimasukkan ke dalam pendidikan umum. Ya dia eh, menggunakan prinsip-prinsip yang dicanangkan oleh Horace Mann. Lalu dari pintu itu dia akhirnya merubah wajah dari pendidikan umum di Amerika. Maka dia dikenal sebagai the father of modern education in the US atau the father of American modern education. Ini John Dewey. Maka sejak John Dewey, pendidikan umum di Amerika menjadi godless, menjadi tidak bertuhan. Karena eh, dia akhirnya berhasil memasukkan humanis manifesto dia ke dalam pendidikan umum. Kalau kita bayangkan bahwa pendidikan umum pada saat itu di Amerika itu eh, mendidik ya hampir semua anak yang ada di Amerika. Ya, itu titik di mana akhirnya mulai terjadi resistansi yang besar sekali sampai akhirnya muncul sekolah Kristen dan muncul juga yang namanya homeschooling.
Ya, ini kira-kira sejarahnya. Ya, eh, tapi yang menyedihkan kalau kita mempelajari lebih jauh lagi, John Dewey itu tidak menyerang semua agama, ya, tidak menyerang semua kepercayaan. Yang diserang besar-besaran itu adalah Kristen. Ya, ini yang menyedihkan sekali. Ya, kamuflasenya adalah neutralism. Kamuflasenya adalah mau mensekularkan dunia pendidikan. Tetapi kenyataannya adalah justru bukan mensekularkan, tetapi membuang kekristenan. Ini yang terjadi. Ya, kalau kita melihat di Amerika sini di tahun 1962 dan 1963, US Supreme Court, ya Mahkamah Agung Amerika itu bikin dua ini ruling ya, keputusan. Eh, tahun 63 itu cuma memperkuat keputusan tahun 62, yaitu bahwa berdoa dan membaca Alkitab di public school, ya di sekolah negeri itu adalah illegal, ya melanggar hukum. Ini dibikin oleh Mahkamah Agung Amerika tahun 1962. Tahun 1963 sama diteguhkan begitu. Sekali lagi, ruling ini, keputusan ini bukan untuk semua agama, tetapi hanya untuk Kristen. Gak boleh berdoa, ya, gak boleh berdoa dalam nama Tuhan Yesus, gak boleh membaca Alkitab, gak boleh. Nah, kalau kita tahu sekarang di Amerika sini, kalau ada anak pakai hijab lalu sembahyang menggunakan cara orang Muslim di public school diizinkan. Tapi kalau orang Kristen berdiri berdoa di public school dalam nama Tuhan Yesus langsung di ini dikeluarkan dari sekolah. Ya, ini terjadi. Ya barusan aja, nggak lama, barusan aja terjadi lagi. Ya, dan ini sudah sekian lama terjadi. Ya, dan tahun 1979 itu sebetulnya ada usaha dari Senat, ya, DPR-nya Amerika, ya, ada usaha untuk mengembalikan religious freedom di sekolah negeri di Amerika. Ya, tetapi ya, ini statement dari Presiden Jimmy Carter. Jadi waktu itu tahun tahun 79 itu Jimmy Carter. Ya, kita tahu Jimmy Carter kan, Jimmy Carter yaitu pendahulu dari Ronald Reagan. Jimmy Carter mengatakan bahwa eh, pemerintah itu lebih baik menjauh daripada dari urusan berdoa di eh, pendidikan umum di sekolah negeri. Ya, biarlah itu hanya urusan individu dengan Tuhan, dia bilang. Ya, jangan jadikan itu program di sekolah. Itu yang dikatakan oleh Jimmy Carter. Maka gara-gara dia ngomong begitu, gagal langsung usaha dari Senat di Amerika. Ya, maka itu dianggap menjadi ini ya paku terakhir dari peti mati eh, untuk religious freedom di pendidikan umum dari sekolah negeri di Amerika. Maka sekali lagi akhirnya dikukuhkan bahwa sekolah negeri di Amerika itu menjadi godless education, pendidikan yang tidak bertuhan. Ya kita mengalami sekarang ya apa yang menjadi akibatnya. Ya kalau kita melihat eh, penembakan ya ini sudah terjadi penembakan yang ke-59 sekarang di tahun ini toh di sekolah ya termasuk salah satunya adalah pembunuhan Charlie Kirk itu terjadinya di sekolah di universitas. Nah, ini mengerikan sekali. Belum lagi transgenderism, ya, belum lagi membawa drag queen ke sekolah. Drag queen pakaiannya tidak karu-karuan, dansa-dansa di depan anak-anak masih kecil-kecil lah, umur 7 tahun, umur 5 tahun ya. Lalu mereka dengan ini ya eh, berpakaian seperti wanita tapi suaranya suara maco ya, membacakan buku di library. Dan buku-bukunya banyak buku-buku yang pornografi. Nggak karu-karuan. Maka ini sangat mengerikan sekali. Kalau kita tahu Growing Pains ya, movie yang judulnya TV series judulnya Growing Pains, salah satu aktornya adalah namanya Kirk Cameron. Ya, Kirk Cameron itu melakukan satu resistansi terhadap godless education ini, yaitu apa? Dia keliling seluruh library di Amerika. Dia berusaha untuk membacakan hal-hal yang benar dari Alkitab, ya dari buku-buku Kristen, ya sehingga anak-anak itu harus dipengaruhi. Ini peperangan battle yang sungguh-sungguh besar, ya battle yang sungguh-sungguh terjadi di dunia pendidikan sekarang. Karena apa? Karena anak-anak ini sekali lagi ya kembali kepada pengertian anak-anak itu very impressionable, sangat mudah dipengaruhi.
Maka mereka yang tidak percaya Tuhan, mereka tahu hal ini dan mereka berusaha untuk eh, ini ya memanfaatkan kesempatan yang sangat besar gara-gara Horasman dan John Dewey untuk menyusupi dunia anak-anak dan mengambil mereka, menculik mereka dari ini dari pikiran-pikiran yang benar, mempengaruhi mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang tidak mengikuti moral order yang seharusnya. Ya, akhirnya pendidikan umum, sekolah negeri itu tidak lagi mengikuti apa yang seharusnya. Pendidikan tidak lagi mendidik manusia menjadi manusia seperti yang dibicarakan oleh Rousseau ratusan tahun yang sebelumnya. Ya, Rousseau ketika membicarakan mengenai pendidikan, dia membicarakan mengenai mendidik manusia untuk menjadi manusia. Di dalam pikiran dia itu adalah imago Dei, gambar dan rupa Allah. Ya, bahkan sebelum manusia itu menjadi imam lah, mau menjadi eh, tentara atau menjadi pengacara, menjadi dokter, manusia harus dididik supaya jadi manusia. Ini perkataan dari Jean-Jacques Rousseau, ya, Em, filsuf romantisisme yang luar biasa sekali pada saat itu. Walaupun dia pengertian mengenai sin itu keliru, tetapi seruan dia mengenai pendidikan luar biasa. Ratusan tahun kemudian di tangan John Dewey, rusaklah pendidikan, rusak, akhirnya jadi godless. Maka tahun 1988 itu ada seorang yang bernama David Purple. Ya, David Purple ini menulis satu buku yang terkenal sekali. Judulnya adalah Moral and Spiritual Crisis in Education, A Curriculum for Justice and Compassion in Education. Ya, krisis moral dan spiritual di dalam pendidikan. Satu kurikulum untuk keadilan dan kasih di dalam pendidikan. Dia berusaha untuk menunjukkan fakta. Tahun 88, dia sudah meneliti itu 10 tahun sebelumnya. Jadi sekitar tahun 1978, persis dengan usaha senator-senator di Amerika berusaha untuk mengembalikan religious freedom ke Amerika, disitulah David Purple sudah menemukan ini sudah krisis moral dan spiritual di dalam dunia pendidikan di Amerika saat itu. Maka dia menulis ini. Dia sangat concern dengan apa yang terjadi di arena public education di Amerika. Yang sudah akhirnya menjadi amoral dan aspiritual. Tidak ada hal spiritual di sana, tidak ada hal moralitas. Sudah kehilangan yang namanya keadilan, kehilangan yang namanya kasih di dalam semua aspek. Ya, yang di yang jadi tujuan utama dari pendidikan umum itu hanyalah pokoknya eh, meluluskan ini ya, eh, memproduksi lulusan-lulusan gak peduli bahwa mereka itu memiliki moralitas, gak peduli mereka itu memiliki keadilan dan kebenaran, gak peduli. Yang penting mereka itu lulus dan sukses. Ini yang menjadi berbahaya sekali. Ya, dan David Purple suaranya sangat penting sekali, tapi dia diignore. Ya, walaupun dia itu kalimat-kalimat penelitian dia, kebenaran-kebenaran yang disampaikan dia itu sangat-sangat penting diignore. Dan kalau kita lihat pendidikan di Amerika zaman sekarang, maka kita tahu apa yang eh, sebenarnya terjadi. Ya, dari sekularisasi pendidikan akhirnya menuju kepada godless education. Secularization of education sekarang menjadi godless education yang memproduksi lulusan-lulusan yang tidak memiliki moral, lulusan-lulusan yang tidak memiliki hati, tidak memiliki kasih. Ya, ini mirip dengan apa yang dikatakan Hitler. Ya, Hitler itu di bunkernya dia ada tulisan bahwa dia itu mau menciptakan satu generasi yang tidak bermoral, generasi yang tidak memiliki hati, generasi yang jahat. Itu idenya Hitler. Hitler ini kurang ajar sekali. Ya, dan pendidikan Amerika juga kayak gini ternyata. Nah, Indonesia hati-hati karena Indonesia banyak impor dari Amerika soal pendidikan. Ya, hati-hati kalau impor dari pendidikan umum di Amerika. Ya, universitas-universitas umumnya. Hati-hati. Karena jangan-jangan Indonesia akan mengimpor ya justru hal yang sifatnya godless, yang moralless, ya hati-hati sekali. Karena kalau itu sudah merebak, sudah mendidik anak-anak yang masih kecil yang impressionable, yang sangat mudah dipengaruhi, maka generasi berikutnya akan menuai kerusakan itu. Ya hati-hati sekali. Ya, kalau kita mendidik anak-anak itu jalan yang salah, maka ketika tua pun mereka nggak bakal lari dari jalan yang salah itu.
Ini bahayanya. Maka ini seperti pedang bermata dua. Ya, justru kalau kita mendidik anak-anak di jalan yang salah itu makin eh, ini ya merusak kemanusiaan. Jalannya sederhana apa yang mereka lakukan, yaitu hanya ini ya, membuang Tuhan. Satu aja yang mereka lakukan, Tuhan dibuang. Pintunya dari mana? Horasman. Horasman mengizinkan semuanya, masuklah. Ya, lalu John Dewey memanfaatkan itu langsung Tuhannya dibuang. Tapi Tuhan yang mana yang dibuang oleh dia? Tuhan yang benar yang dibuang oleh dia. Ya. Lalu di dalam krisis yang seperti ini, what is the solution? What is the solution in this kind of crisis? Ya, saya mengajak kita semua memikirkan kembali kepada orang Israel zaman kuno. Kita mesti kembali kepada Tuhan. Gak ada jalan lain. Ya, satu-satunya yang bisa membereskan krisis yang seperti ini itu hanyalah Tuhan. Maka saya mau mengajak kita membaca ya dari Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang keempat. Mazmur 25 ayat 4. Daud menulis seperti ini. Dia meminta kepada Tuhan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Satu-satunya yang mengerti jalan yang seharusnya itu Tuhan. Maka Daud dengan rendah hati dia meminta Tuhan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Dia pernah tersesat. Dia pernah mengambil keputusan yang keliru. Maka doa dia ini adalah doa yang penting sekali yang seharusnya menjadi doa kita juga. Make me to know your ways, O Lord. Teach me your paths. Ya, beritahukan aku jalan-jalanmu. Ajarkan aku jalan yang benar. Ya. Di bagian Mazmur-Mazmur yang lain kita juga bisa menemukan misalnya di Mazmur 27 ayat 11. Mari kita lihat Mazmur 27 ayat 11. Ya, satu permintaan yang mirip dan katakan, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Mintanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan kepada filsuf, bukan kepada John Dewey yang jelas, bukan kepada B.F. Skinner, bukan kepada Sigmund Freud, bukan kepada Jean-Paul Sartre, bukan kepada Jacques Derrida, bukan. Ya, bukan kepada Albert Einstein, bukan kepada Stephen Hawking, bukan kepada Richard Dawkins, bukan kepada Christopher Hitchens, bukan, tetapi kepada Tuhan. We need to ask God. Ya, kita lihat lagi Mazmur 86 ya ayat 11. Mazmur 86 ayat 11. Hal yang sama dikatakan tunjukkanlah kepadaku jalan-jalanmu ya Tuhan supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Ya, jalan-jalan Tuhan itu menuntun kita untuk hidup menurut kebenaran Tuhan. Maka kita mesti kembali kepada Tuhan. Ya, satu-satunya solusi adalah mengembalikan Tuhan yang benar ini di dalam arena pendidikan, bukan dibuang. Ya, kita lihat bahwa banyak sekali ya usaha untuk membuang Tuhan. Tuhan mau disingkirkan, sekali Tuhan disingkirkan, ya, maka orang langsung menjadi liar, manusia langsung menjadi jahat. Itu yang terjadi. Yang terakhir saya mau ngajak kita membaca Mazmur 143. Mazmur 143 ayat yang ke-8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Sekali lagi pemazmur memintanya kepada Tuhan. Ask the Lord. Ask the Lord. Jalan Tuhanlah adalah jalan yang seharusnya itu. Ini menjawab pertanyaan what way? The Lord's way. What way? Jalan Tuhan. Ini jawabannya. Kalau kita sampai menyimpang dari jalan Tuhan, maka kita justru jalan lebih cepat lagi menuju kepada kerusakan kita, menuju kepada kehancuran kita. Kalau kita masih ngotot mengatakan, what is this Lord's way? Jalan Tuhan itu yang kayak apa sih? Maka kita harus membaca dari Perjanjian Baru, ya, yaitu kitab Yohanes. Kita akan melihat Yohanes 14 ayat 6. Ayat yang sudah sangat terkenal sekali. Ya.
di mana Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, semua orang di dunia ini berusaha mencari that part of something that is put in the heart, tapi tidak pernah ketemu. Ya, Tuhan Yesus yang memberikan jawabannya bahwa He is the way. I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ini perkataan dari Tuhan Yesus. Tidak ada satu orang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. He is the way. Tahu, tidak mengenal, tidak tahu, tidak bisa mendefinisikan the way itu apa sih. Tahu itu apa. Ya, Lao Tzu tidak ngerti. Kungfu juga tidak ngerti. Dia tidak pernah ketemu tahu. Dia tidak pernah ketemu Tuhan Yesus. Maka ngomongnya dia ngerambiang. Tapi Tuhan Yesus, the only one that is certain what is the way. He is the way. Ya, ini adalah the destiny of our life. Ya, Ravi Zacharias pernah mengatakan ada 4 hal yang paling penting pertanyaan yang kita berusaha untuk jawab dalam filsafat, yaitu origin, meaning, ethics, and destiny. Ya, pertanyaan destiny ini nggak boleh didiskon. Destiny kita itu apa? What is the end of our life? Ya, apa tujuannya hidup kita? Kita kan ini menuju kemana sih? Ya, itu pertanyaan kita semua. Ya, kita orang Asia selalu tanya, ya, what is our future? What will I be? Itu selalu pertanyaan kita. Ya, destiny kita itu apa? Nasib kita ini mau bagaimana? Tuhan Yesus satu-satunya yang mewahyukan ya mengenai kehidupan kita itu harus menuju kemana. Ini adalah keinginan Tuhan. Ya, the very desire that God puts in everyone's heart. Supaya kita itu menuju kepada Kristus, supaya kita itu kembali kepada Tuhan. Ya, satu hal ini yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sejak dari mula, tapi memang dirusak oleh dosa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, itu kompasnya rusak, ya, broken. Ya, ada desire-nya, ada, tapi gak pernah bisa ketemu yang mana, gak pernah ketemu. Ya, ini yang disebut oleh John Calvin sebagai the seed of religion atau oleh Cornelius Van Til sebagai the sensus divinitatis. Ya, bahwa kita itu ada sense of divinity, kita itu lagi cari terus. Kita berusaha mencari yang mana ini divine being-nya. Ya, our end destiny itu di mana? Gak pernah ketemu. Gak pernah ketemu. Until God found us. Ya, sampai Tuhan itu yang menemukan kita. Semakin Tuhan mendekat, semakin kita lari. Ya, perhatikan apa yang terjadi di Taman Eden di Kejadian pasal ketiga. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan yang cari mereka. Di manakah engkau? Apakah mereka lari mendekat? Enggak, mereka lari menjauh, malah sembunyi. Ya, why? Because God is holy and we are sinful. Mereka tahu Adam dan Hawa menyadari bahwa mereka itu berdosa. Mereka menyadari bahwa Tuhan itu suci. Maka mereka langsung lari, menutupi tubuh mereka. Tidak cukup. Mereka harus menyembunyikan diri mereka. Ya, ini our nature. R.C. Sproul mengatakan, it is within our sinful nature bahwa kita itu akan selalu rebel against God. Kita akan selalu uh, melawan Tuhan. Nggak mau kita menurut kepada Tuhan. That's our fallenness. Itu adalah kejatuhan kita dalam dosa. Ya, default system dari orang yang sudah berdosa itu demikian. Ya. Tapi desire itu ada. Desire untuk mau dekat kepada Tuhan itu ada. Desire untuk mau mencari Tuhan itu ada. Ya, tapi nggak pernah ketemu. Hanya di dalam Kristus kita bisa ketemu. Kalau kita dibiarkan di luar Kristus, maka kita create our own God. Ya, kita menciptakan Tuhan kita sendiri. Di luar Kristus, entah kita menciptakan Tuhan kita sendiri atau kita menipu diri dengan mengatakan Tuhan tidak ada. Cuma dua itu pilihannya. Ya, banyak orang lebih memilih menciptakan Tuhan mereka sendiri. Maka muncullah begitu banyak Tuhan-Tuhan yang ada di alam semesta ini. Ya, konon katanya di India itu Tuhannya ada 330 juta jumlahnya. Gila enggak? Setiap hal yang ada di dunia ini dinamai Tuhan sama mereka. Ya. Mau itu kecoa lah, mau itu sandal lah, segala macam dijadikan Tuhan sama mereka. Cilaka sekali manusia ini.
Ya, Tuhan zaman modern itu adalah kekuasaan, kekayaan, kenikmatan. Ini Tuhan zaman modern. Ya, maka kita harus kembali kepada Tuhan yang asli. Siapapun kita yang sudah ditebus di dalam Kristus, we are already redeemed in Christ. We know better. Kita sudah tahu, kita sudah kenal Kristus, kita sudah tahu bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, maka kita harus jalan di jalannya Dia. Dan ketika kita berbicara mengenai anak-anak kita, our children, the next generation, maka kita harus didik mereka untuk mengenal Kristus. That's the only way. Ya, yang dimaksudkan dengan didiklah anak seorang anak di jalan yang patut baginya. Itu maksudnya adalah jalannya adalah Kristus ini, Jesus Christ. Ya, bukan hal-hal yang lain, bukan siapa-siapa yang lain, tetapi only Jesus Christ. Bukan Krishna, bukan Brahma, bukan hal yang lain, tetapi Kristus, Jesus Christ. Satu-satunya yang menuntun kita kepada kebenaran yang asli. Pontius Pilatus ketemu kebenaran, tapi tanyanya what is truth? Dia tidak bisa lihat Tuhan. Matanya buta. Ya. But we have seen Christ. Kita sudah dibukakan mata kita oleh Roh Kudus sehingga kita bisa melihat Kristus dan mengenal Dia. Mari kita memperkenalkan Kristus kepada anak-anak kita. Itu adalah tugas yang sangat penting sekali ya yang perlu kita lakukan dan kerjakan. Ajar mereka supaya hidup seperti Kristus. Oh, this is very difficult. Kenapa? Karena banyak Kristus-Kristus palsu yang diberitakan di dunia ini. Terlalu banyak. Ya, Kristus-Kristus yang maunya hanya senang-senang. Kristus yang maunya cuman ya penuh kasih toh. Ya, tapi tidak pernah disiplin. Ya, saya pernah satu kali ditegur oleh ini ya eh, profesor ya dekan yang mengatakan kepada saya teologimu salah. Ya, sekarang ini adalah zaman kasih. Gak boleh ngomong disiplin, gak boleh ngomong keadilan, gak boleh. Kita cuma ngomong grace and love. Saya bilang Alkitab tidak eh, ada pembedaan antara Old Testament dan New Testament. Tuhannya sama. Ya, Tuhan yang di New Testament sama dengan Tuhan yang di Old Testament. Ya, di Old Testament Tuhan dia adil, dia disiplin, tapi dia juga kasih. Di New Testament Tuhan Yesus juga sama. Dia kasih, dia penuh dengan grace, tapi dia juga adil dan penuh dengan disiplin. Kalau tidak percaya baca Revelation. Ya, kalau tidak percaya baca Matius pasal 24. Tuhan Yesus Kristus itu juga keras ya ketika terjadi pelanggaran akan kesucian Tuhan. Contohnya Yohanes pasal 2, yaitu ketika bait Allah dijadikan sarang penyamun, Tuhan Yesus marah luar biasa. Ya, kalau kita baca di Revelation di kitab Wahyu, kita tahu Tuhan Yesus tidak main-main ketika kasih ancaman. 7 gereja, ya Yohanes disuruh tulis supaya kirim surat itu kepada 7 gereja ini, supaya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus tidak senang hati dengan kelakuan mereka. Ini tidak pernah dibaca. Mereka cuma mau selektif tutup mata sendiri dengan ini ya, tutup mata kuda itu maunya kepinginannya mereka sendiri. Ini Yesus yang palsu. Tuhan Yesus itu harus diberitakan the whole counsel of God. Ya, bahwa ketika dia itu mendisiplin, dia juga Allah atau Tuhan yang mengasihi. Ketika dia mengasihi, dia juga Allah yang mendisiplin. Tidak bisa didiskon. Ya, harus memberitakan semuanya. Ajarkan mereka bagaimana Kristus itu hidup. Bagaimana dia itu berhubungan dengan Bapa di surga. Bagaimana dia berpikir, bagaimana dia merasa, bagaimana dia bertingkah laku, dan seterusnya. That is what we need to teach them. Termasuk suffering. Nah, ini adalah biasanya di zaman modern ini. Kita paling nggak mau ngajari anak kita untuk suffer. Ya, anak itu seakan-akan jadi porselen. Ya, ini dekorasi porselennya nggak boleh sampai ada debu sedikit pun nggak boleh. Ya, nggak boleh lecet, nggak boleh ini. Akhirnya anak kita jadi dewanya kita, jadi Tuhannya kita. Tuhan nggak penting. Ya, Tuhan kalah penting sama anak kita. Maka kalau sampai anak kita mengalami hal-hal yang sulit, yang berat, yang ini ya bikin hati kita sedih, itu Tuhannya salah. Kita marahi Tuhan. Nah, ini yang terjadi di Amerika juga. Transgenderism itu begitu.
Ketika anak mengatakan aku, ya, ini bocah laki mengatakan aku ini perempuan, maka orang tuanya langsung gopoh-gopoh. Waduh, ini perempuan ini mesti diapakan? Disuntik hormon lah, apalah segala macam sampai dioperasi dan segala macam. Gila enggak? Kerusakannya ini. Kerusakan yang paling luar biasa terjadi. Ya, kita mesti kembali pada Tuhan. Secara konkret seperti apa kembali pada Tuhan? Start by praying. Sama dengan pemazmur tadi. Start dengan berdoa, minta kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah jalanmu kepadaku. Pray, berdoa kepada Tuhan supaya kita boleh mendidik anak-anak kita di jalan yang benar, yaitu di jalan Tuhan. Di jalan yang seharusnya, yaitu Kristus. Ini yang kita mesti start. Jangan terlambat. Jangan tunggu anak itu sudah umur 18. Jangan tunggu anak itu umur 20 tahun. Anak masih dalam kandungan, ajari mereka untuk mengenal Tuhan. Ya, waktu dulu saya masih kecil. Ya, ini testimoni. Kak tahu mungkin sudah ada yang pernah dengar testimoni saya. Waktu saya masih kecil, saya dibesarkan di keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Ya, papa mama saya itu lebih ke arah Konghucu. Ya, borderline atheist. Ya, kalau mama itu kalau ke gereja cuman ini ya waktu Natalan. Ya, nggak pernah ya Natalan tok pokoknya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal Tuhan itu selalu ini ya ngomongnya Tuhan tak adil lah, Tuhan jahat lah, apakah Tuhan benar-benar ada nggak jelas. Ya, jadi saya dibesarkan bukan di dalam kalangan Kristen. Saya dibesarkan di kalangan Konghucu. Tapi mereka bisa ngambil keputusan waktu saya umur 5 tahun. Itu kirim saya ke sekolah Kristen. Ya, itu adalah keputusan yang paling baik yang papa mama itu ambil dalam hidup saya. Kenapa? Karena waktu saya dikirim ke sekolah Kristen, itu sekolah SD Kristen Petra di Surabaya. Waktu saya dikirim ke sekolah Kristen, hari pertama saya ketemu dengan Ibu Deborah namanya. Bu Deborah ini guru agama. Ya, hari itu saya diajari mengenai Tuhan Yesus. Ya. Waktu saya umur 4 itu sudah mencari Tuhan. Karena saya lihat eh, grandma ya, eh, bobo saya itu selalu ini bakar dupa, berdoa di depannya itu shrine itu ya. Waktu saya tanya berdoa sama siapa, dia bilang nggak tahu. Bobo saya tahu, dia bilang I don't know. Ya, lu terus manggilnya apa? Kong katanya. Yaitu diajari sama papa mamanya Bobo, manggilnya Kong. Tapi nama aslinya siapa nggak tahu. Terus kenapa kau berdoa? Ya ini sudah diajari. Jadi hati saya nggak tenang. Waktu itu mau 4 tahun. Saya terus mencari, mencari, mencari. Sama Tuhan dikirim. Saya ke ini Bu Deborah. Bu Deborah ajari tentang Yesus Kristus. Langsung hati itu rasanya, inilah Tuhan yang asli. Masih kecil, saya nggak tahu bisa jelaskan bagaimana. Tapi that's it. Sejak itu saya pulang jadi Kristen. Ya, itu adalah keputusan yang terbaik. Maka sejak itu saya mengikut Tuhan. Ya, Bu Deborah itu rajin ngajari murid-murid itu tentang Tuhan Yesus. Ajak kita ke gereja. Jadi eh, berkala itu selalu ada datang ke gereja kita jalan kaki ya rombongan sama eh, guru-guru dan murid-murid yang lain ke gereja terdekat. Ya, lalu kita berdoa sama-sama, kita ini dengarkan firman Tuhan. Nah, dari situ pertumbuhan yang sederhana. Ya, Tuhan memberikan intervensi. Saya nggak tahu kalau Tuhan nggak intervensi saya jadi apa. I don't know. Tapi ini adalah hal yang saya nggak akan pernah lupa seumur hidup. I will always cherish it. I will always remember. Ya, maka kita harus berani. Kalau kita melihat anak-anak kita generasi yang mendatang, ya, jangan biarkan mereka di tangan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan ajar mereka mengenal Kristus. Kalau kita sudah mengenal Kristus, ya mari kita bawa anak-anak kita untuk mengenal Kristus. Baca Alkitab, berdoa bersama, ajak mereka berbicara mengenai hal yang terjadi di dunia ini dalam kacamata Kristen. Jangan takut. Ya, jangan sampai kita sungkan pada anak kita. Jangan. Firman Tuhan mengatakan, didiklah seorang anak di dalam jalan yang patut baginya, supaya ketika dia tua tidak akan lari daripadanya. Ini satu perintah yang penting sekali untuk ini ya untuk kita kerjakan. Pendidikan ini di dalam hatinya Tuhan. Karena ya saya tutup dengan ini. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia tidak assume profession sebagai dokter. Tidak.
Walaupun dia tabib yang luar biasa. Ya, tidak ada dokter yang lebih hebat dari Tuhan Yesus. Ya, kalau dokter sekarang mesti periksa lab. Periksa lab itu mahal loh. Bayar berapa periksa lab? Ya, belum tentu hasilnya konklusif lagi. Ya, terus mesti pakai alat-alat yang mahal, mesti pakai obat-obatan yang mahal. Belum tentu sembuh juga. Tuhan Yesus tidak perlu itu semua, tidak pakai X-ray, tidak pakai MRI, ya langsung sembuh. Ya, dia cuma ngomong imanmu sudah menyelamatkan engkau sembuh orangnya. Ya, I'm willing maka engkau sembuh. Ya, cara-cara yang dilakukan Tuhan Yesus tidak masuk akal. Masa mata dikasih lumpur, tapi sembuh. Ya, ini luar biasa sekali. Tuhan Yesus tabib yang agung, tapi dia tidak pernah menyebut dirinya sebagai dokter. Ya, dia bisnismen yang hebat. Dia bisnismen yang hebat. Ya, kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus bisa membuat 5 roti dan 2 ikan, bisa kasih makan 20.000 orang. Siapa yang bisnismen mana yang bisa menang sama dia? Ya, kalau kita di dalam dunia bisnis kan ilmunya adalah menggunakan ini capital modal yang sedikit-sedikitnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Siapa yang bisa mengalahkan Tuhan Yesus? Tidak ada. Ya, 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 20.000 orang. Dan dia lakukan ini 2 kali. Ya, dia bisa bisa melakukan ini jutaan kali non-stop. Tapi dia melakukan ini 2 kali demonstrasi. Everything comes from God. Ya, dia raja, tapi dia tidak assume position sebagai raja di dunia ini. Tidak. Ya, dia tidak naik kuda, tidak bawa pedang, tidak panggil pasukan untuk menggulingkan kerajaan satu. Bisa nggak? Bisa. Karena pasukan dia tidak harus dari manusia. Dia mengatakan kepada Petrus ketika dia ditangkap, dia mengatakan bahwa ada itu 12 legiun malaikat. 12 legiun itu banyak loh. Satu legiun itu 6.000. 12 itu berarti 72.000 total malaikat. Satu malaikat aja. Kalau kita lihat kisah waktu Assyria mengepung Israel, ya itu Sanakherib mengepung Israel waktu itu rajanya Hizkia di Yehuda. Tuhan kirim satu malaikat dan yang mati di perkemahan Sanakherib Raja Assyria itu 140.000 tentara. Ini cuma satu malaikat. Tuhan Yesus mengatakan dia ada 72.000 malaikat yang siap untuk membela dia. Siapa yang bisa lawan Tuhan Yesus? Tapi satu-satunya profesi yang dia katakan bahwa dia adalah itu adalah profesi guru. Oh, kita baca Yohanes pasal 13. Dia mengatakan, engkau menyebut aku sebagai Tuhan dan Guru. Tuhan itu title, tapi Guru itu profesi. Dan engkau benar bahwa dia guru. Ya, education is at the heart of God. He is concerned about education. Our education, the education of our children, of our grandchildren, of the next generation. He is concerned. Ya, kita yang sudah mengerti, kita yang sudah tahu, kita sudah mengenal. Let's educate the next generation with everything that we have. Supaya mereka ketika berjalan dalam hidup ini, berjalan di jalan yang benar. Satu-satunya jalan yang benar adalah Kristus. Mari perkenalkan mereka kepada Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah menunjukkan kepada kami kebenaran-kebenaran, yaitu satu hal yang sangat penting dalam kehidupan sebagai manusia ya Tuhan, yaitu jalan yang benar, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tuhan, beri kami keberanian. Kami sudah mengetahui kebenaran ini, beri kami keberanian untuk mendidik anak-anak kami, eh, cucu-cucu kami, generasi yang mendatang, untuk mereka mengenal Kristus. Jangan biarkan mereka diculik oleh kuasaan-kuasaan yang lain, ide-ide yang lain ya Tuhan. Godless education. Tapi biarlah mereka boleh mengenal Engkau, kebenaran yang sejati, Allah yang sejati. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran ini. Kami berdoa menaikkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.